Halo adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Dan sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita duduk yang rapi, kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa lebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh memiliki kesehatan yang baik, untuk hari yang baik. Kami mau mengikuti ibadah kami. Tuhan, Kau sertai kami, bimbing kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Dari awal sampai akhir, kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap hari kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ayo. Iya, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita udara yang segar, matahari yang cerah, kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera di hati kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih 1000. Adik-adik tahu seberapa besar kasih Tuhan? Ya, kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Kasihnya Tuhan Yesus kepada kita sangat besar. Sehingga kita dapat menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, jika adik-adik sedang sakit, sedang cemas, sedang sedih, ingat, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Dia pasti mendengar dan menolong kita. Yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang rapi dan siapkan Alkitabnya ya. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa sama-sama mengadakan sekolah minggu pada hari ini dan mendengarkan cerita pada saat ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti cerita yang akan disampaikan Lause. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hai adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang seorang petani. Suatu hari di sebuah desa ada seorang petani yang hidupnya miskin, adik-adik. Jadi petani ini dia punya ladang nggak luas, ya. Jadi dia tanam tomat, tanam timun, tanam bayam, tanam cabai. Kemudian hasil tanamannya itu nanti dia kumpulkan, kalau sudah panen dia jual ke pasar. Dan dari uang yang dia terima itu dia buat belanja sehari-hari seperti beli beras, beli garam, beli gula. Nah, petani ini adalah petani yang miskin, adik-adik. Jadi dia sangat mengharapkan hasil dari ladangnya. Nah, setiap tahun ladangnya itu subur sekali. Karena apa? Karena waktunya hujan dan tanah itu juga diberi pupuk sehingga bisa menghasilkan tomat yang banyak, timun yang banyak, dan semuanya sangat bagus. Tapi ada satu kali petani itu tunggu-tunggu kok hujan itu nggak turun-turun. Mungkin besok hujan turun. Ya tunggu besok, nggak hujan juga. Kemudian sudah 1 bulan tidak hujan. Adik-adik bisa bayangkan kalau hujannya udah lama nggak turun, apa yang terjadi? Tanahnya sudah mulai kering. Kira-kira tomatnya bisa tumbuh? Tomatnya udah mulai kelihatan mulai kering. Jadi petani itu begitu khawatir. Bagaimana saya bisa jual, saya punya hasil ladang untuk saya bisa beli beras. Saya nggak bisa makan nanti. Petani itu begitu sedih. Ya. Dan petani ini hidup dengan seorang istrinya, anak-anaknya sudah pergi sekolah ke tempat luar kota. Jadi petani ini hidup sama istrinya. Nah, istrinya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Petani ini juga orang percaya kepada Tuhan. Cuma petani itu merasa Tuhan tidak peduli sama dia. Dia begitu sedih. Kenapa? Karena ya Tuhan tidak turunkan hujan. Sehingga dia lihat tomatnya sudah mulai kering, timunnya juga sudah mulai kering. Mau jual apa? Kemudian petani ini bilang sama istrinya, Saya sedih. Saya sudah berdoa tapi kok Tuhan sepertinya tidak mendengar. Keesok harinya petani itu pergi lagi ke ladangnya. Yang layu-layu dia petikin supaya jangan tambah banyak lagi yang layu. Pas petani itu pulang ke rumah, apa yang terjadi adik-adik? Petani ini kaget sekali. Kenapa? Karena dia lihat istrinya itu biasanya bekerja di dapur, tapi sekarang istrinya itu duduk dan tidak bekerja. Dan yang lebih mengagetkan petani itu adalah istrinya itu pakai baju hitam, rok hitam, semua hitam. Rambutnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, sandalnya hitam, semuanya hitam. Petani itu bingung. Pas masuk, apa yang terjadi nih? Kenapa hitam semua? Istrinya duduk tidak bicara apa-apa. Kemudian sang petani bilang, panggil, Ma, apa yang terjadi? Kenapa kamu pakai warna bajunya hitam, semuanya hitam? Istrinya petani itu bilang, iya, hari ini saya berkabung. Hah? Berkabung? Emang ada yang meninggal? Iya. Siapa yang meninggal? Tetangga kita? Bukan. Ayo dong cepet kasih tahu siapa yang meninggal. Kenapa kamu tiba-tiba pakai seperti ini? Iya. Tuhan sudah meninggal. Hah?
Tuhan meninggal. Istrinya bilang iya. Kemudian si petani bilang, tidak mungkin, Tuhan itu tidak mungkin meninggal. Masa Tuhan bisa meninggal? Biar aja matahari masih terbit. Tuh bulan itu setiap malam juga masih ada. Burung-burung masih berkicau. Kita pun masih napas. Kalau mau meninggal, kita meninggal. Bukan Tuhan yang meninggal. Nggak mungkin Tuhan itu meninggal. Kamu tahu dari mana kalau Tuhan meninggal? Coba. Kemudian istrinya bilang, saya tahu dari kamu, Tuhan meninggal. Kok dari saya? Ya lihat aja kehidupan kamu. Mukanya muram terus. Seakan-akan Tuhan udah meninggal. Petani itu kaget. Iya ya. Selama ini saya kok hidupnya gini ya. Seakan nggak percaya sama Tuhan ya. Seakan Tuhan udah meninggal. Petani itu begitu malu dan masuk ke kamarnya. Pikir apa yang tadi istrinya sampaikan. Rupanya istrinya itu mau memberikan dia pengertian bahwa Tuhan itu peduli sama kita semua. Pada malam harinya, petani itu tidak bisa tidur, adik-adik. Istrinya sudah tidur. Kenapa? Karena istrinya tahu Tuhan pasti peduli sama mereka. Meskipun musim kemarau, pasti Tuhan punya cara yang lain. Petani nggak bisa tidur. Dia keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, kemudian di atas mejanya dia nyalakan pakai lilin ya, adik-adik ya. Sekarang kita pakai lampu nih, seperti ini terang ya. Dia pakai lilin, kemudian dia buka Alkitabnya, adik-adik. Nah, sang petani ini bawa Alkitabnya, kemudian dia buka. Adik-adik, kira-kira ayat apa yang petani ini baca? Betul adik-adik. Dia baca dari kitab Matius, pasal yang ke-6. Ya, tentang Tuhan Yesus ajarkan tentang kekhawatiran. Kemudian petani ini baca. Karena itu, Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kemudian dia baca terus nih. Sampai suatu saat dia baca begini nih adik-adik. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, ini petani duduk diam sambil dia punya lilinnya masih menyala, meskipun tidak terang adik-adik, tapi dia tetap masih bisa baca. Kemudian dia pikir, Tuhan Yesus bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu mau makan, tentang apa yang kamu mau minum. Saya punya tomat nggak tumbuh. Saya punya timun sudah layu. Tuhan bilang jangan khawatir. Gimana ya? Oh, tapi Tuhan bilang, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kemudian petaninya tutup Alkitab itu. Dia tutup, dia lipat tangannya, dia berdoa. Tuhan Yesus, timun saya udah layu. Tomat saya pun sudah layu. Bayam sudah nggak mau tumbuh lagi. Tanah sudah mulai pecah-pecah, sudah mulai kering. Cabai apalagi? Jual apa Tuhan? Tapi Engkau berkata Engkau akan tolong. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kalau kami tidak bisa jual lagi, kami nggak tahu mau makan apa. Tapi kami percaya Tuhan akan tolong. Tuhan tolong kirimkan hujan Tuhan. Supaya tomat saya mulai tumbuh. Supaya timun saya pun mulai membesar. Saya bisa petik, saya bisa jual ke pasar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesudah berdoa, petaninya itu tidur dengan lelap. Karena dia yakin besok pagi apa adik-adik?
Betul, hujan. Benar? Besok pagi, hujan. Jadi dia bisa tidur nggak? Bisa lah. Karena kan dia tahu, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Petani butuh apa sekarang adik-adik? Butuh hujan. Jadi, Tuhan kasih hujan dong. Oke, dia tidur. Tidur. Besok paginya dia bangun. Mataharinya sudah mulai bersinar. Kemudian nih petani mulai buka matanya. Kemudian dia mulai lihat di luar cuacanya sangat cerah. Jadi kira-kira hujan nggak dia? Tuhan tidak kirim hujan. Jadi sekarang siapa yang pakai baju hitam, celana hitam? Petaninya sendiri mungkin aja. Tidak. Petani itu tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak mengerti, loh kok gak ada hujan ya? Dia lihat keluar dari jendela, dia punya timunnya sama nggak kayak kemarin, atau timunnya jadi banyak terus jadi bagus-bagus? Sama kemarin, malah lebih layu hari ini dari kemarin. Petaninya pakai pakaiannya untuk bekerja, pakai topinya seperti ini, ya, seperti ini. Ambil cangkulnya, keluar rumah bekerja. Petikin yang layu-layu, buang daunnya, makin lama makin dipetik makin botak. Tinggal gantung timunnya yang sudah mulai layu. Tapi Tuhan tetap bicara dalam hati petani, jangan khawatir. Kemudian petani lihat ke atas langit. Mataharinya terik sekali, cerah. Awannya banyak gak? Nggak ada awan. Kemudian sebelum masuk kembali ke rumah untuk istirahat, biasanya petani itu kasih makan ayam dulu. Petani itu ada beberapa ayam kampung ya, yang ada di pekarangannya, yang nggak terlalu jauh dari sana. Ya ada 3 ayam ya, 3 ayam yang kecil, yang bukan kecil lah, lumayan ya. Kemudian dia kasih makan. Waktu Pak Tani tersebut kasih makan, nggak tahu kenapa adik-adik, itu 1 ayam itu lompat pagar adik-adik. Nah, waktu lompat pagar, apa yang Pak Tani lakukan? Betul, kejar itu ayam. Timun sudah mulai layu, tomat juga sudah mulai tidak menghasilkan lagi. Ayam kabur lagi adik-adik. Petani itu langsung lompat pagar, kejar itu ayam. Waktu dia kejar ayamnya, itu dia masuk ke tempat yang sedikit banyak pohonnya ya. Jadi ada pohon-pohonnya, bukan benar-benar hutan sih, cuma pohonnya udah mulai banyak. Kejar. Dapat nggak ayamnya? Kira-kira adik-adik dapat ayam nggak? Ayamnya kabur, hilang. Jadi karena ayam kan lebih cepat larinya daripada manusia, apalagi masuk hutan tuh. Ayamnya kabur, hilang. Terus petani itu cari-cari nggak ada. Udah ada dia istirahat ya. Capek sekali karena dia udah kejar. Meskipun nggak terlalu jauh, tapi dia udah kejar. Waktu dia duduk, nah adik-adik pas waktu petani itu duduk, dia mendengar ada suara adik-adik. Suara apa kira-kira? Suaranya itu makin lama makin jelas. Suara air adik-adik. Pas dia lihat ke atas, nggak ada hujan, tapi kok ada suara air. Kemudian dia ikut itu suaranya. Makin ikut, makin keras suaranya, makin keras. Akhirnya ketemu apa lagi? Betul,
dia ketemu sebuah sungai. Sungainya deras, banyak sekali airnya. Pada waktu petani itu melihat sungai, dia langsung berlutut dan berdoa. Dia menangis, bersuka cita. Kenapa dia petani itu melihat sungai menangis? Lause, kalau saya lihat sungai mah saya nggak nangis, Lause. Saya langsung berenang. Oke, nangis segala. Adik-adik tahu kenapa petaninya menangis? Dia menangis bukan karena sedih, adik-adik. Dia menangis karena dia senang. Dia menangis karena dia tahu Tuhan menjawab doanya. Dia menangis karena dia tahu sekarang airnya dari sungai, bukan dari hujan. Dia pulang ke rumahnya. Dia panggil istrinya. Kira-kira istrinya pakai baju hitam lagi, adik? Tidak. Dia panggil istrinya. Dia tarik tangan istrinya. Istrinya masih belepotan tangannya karena masak. Tarik. Tarik kemana? Tarik ke sungai. Mereka sama-sama habis kata-katanya, sama-sama berdoa, sama-sama berlutut di hadapan Tuhan, pinggir sungai, adik-adik. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memang menjaga kami. Saat itu mulai, mereka ambil airnya, bawa ke rumahnya, tidak terlalu jauh, adik-adik. Siram tomatnya, siram timunnya, siram cabenya, mulai kembali hidup semuanya. 3 minggu kemudian, petaninya panen, bawa ke pasar, dijual. Adik-adik, Tuhan itu tahu, adik-adik, apa yang kita butuhkan. Tuhan bilang jangan khawatir. Kamu khawatir apa? Tuhan, saya khawatir COVID. Tuhan bilang jangan khawatir. Saya punya caranya. Tunggu waktunya. Mungkin besok belum hujan, tapi saya punya caranya, Tuhan bilang. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Tahu, saya butuh hikmat, saya butuh kepintaran, matematikanya makin online makin susah, bukannya makin gampang. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Adik-adik datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Jangan khawatir. Berdoa. Pertama, jangan khawatir. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan sama seperti petani itu, kan. Yang ketiga, beriman. Bapa di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Mari berdoa, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cerita ini, Tuhan. Engkau mengajar kepada kami, janganlah khawatir tentang apapun juga. Termasuk hal makanan, pakaian, minuman, apapun juga, Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap percaya kepadamu. Tolong kami supaya kami berdoa di dalam segala hal, supaya kami tidak khawatir. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli kepada keadaan kita. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah berada di akhir bulan November. Iya, berarti kita sudah memasuki lagi bulan Desember. Berarti kita akan merayakan Natal. Hore, kita mau merayakan Iya, hore, Natal. kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Masa kita mau nyanyi lagu Natal ya? Yuk. Hari Natal sungguh senang, palalalalalalala. Mari kita bergembira, la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 . Musik indah, nyanyian merdu, palalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, lalalalalala.
senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian madu, la 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 la. Memberitakan kabar masa, la 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 la. La 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 la. Ibadah sudah selesai. Adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami merasa bersuka cita. Kami bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Engkau peduli dengan keadaan kami. Dan kami ya Tuhan, bersuka cita menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungi kami di sepanjang hari-hari ke depan dalam 1 minggu ini. Tuhan juga tolong kami di mana kami kalau sedang menghadapi kesulitan dan kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Makasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. See you next week. God bless you all. Saya minta menemani
menembaki musuh, tapi saya laskar itu. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.